Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan di ruang temu WebEx SEG UGM SC dalam rangka menuntut ilmu hadir dalam diskusi dengan topik mengenai endapan epitermal sulfidasi menengah. Ya baik semuanya, dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan, Anda semua akan ditemani oleh saya, Habil Abdillah, sebagai moderator diskusi pada sore hari ini. Dan juga tentu akan ditemani juga oleh sensei kita dari Jepang untuk menyampaikan ilmunya, ada Mas Cendi Diar. Kita sapa dulu orangnya ya. Selamat sore Mas Cendi. Selamat sore. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sudah buka belum Mas di sana? Belum, setengah jam lagi Oh, buka puasa. 1,5 jam lagi buka. Masya Allah, luar biasa. Eh, Ngomong-ngomong nih Mas, kita mau diskusi apa aja sore hari ini? Mungkin boleh spoiler-spoiler dikit gitu loh Mas. Kira-kira bahas apa aja sih? Apa ya? Ini cuma ini aja, sharing santai aja tentang kemarin kan sebenarnya kan yang mau diobrolin kan tentang pengantar endapan hidrotermal gitu ya. Tapi Iya. karena aku rasa pasti udah dapet lah ya di kuliah, makanya aku nanyanya yang belum dijelasin di kuliah apa gitu kan. Makanya terus ternyata Habil bilangnya mungkin aku tanya sih, endapan intermediate epithermal udah dijelasin apa belum? Ternyata belum. Terus mungkin emang nggak banyak dibahas sih kalau sama dosen-dosen. Mungkin kalau sama Pak Arif atau Pak Wayan kan lebih bahasnya LS atau HS gitu kan ya. Jadi Betul biar sekali, Mas. biar kenal aja ini, pengenalan aja gitu. Betul sekali, Mas. Dan luar biasa, sebagai informasi saja, peserta yang mendaftar di course kita ini ada sekitar 80 orang, sampai tadi siang. Dan jika saya tidak menutup pendaftarannya mungkin akan membeludak. Luar biasa, Mas. Memang jadi sebenarnya ide IS ini dari Mas Cendi dan efektif ternyata banyak banget yang ingin tertarik dengan IS ini sebenarnya, Mas. Oke, baik semuanya. Sebelum kita berdiskusi panjang lebar, ada baiknya kami bacakan terlebih dahulu tata tertib atau ground rule yang berlaku di ruang temu kita sore hari ini. Yang pertama, diharapkan seluruh partisipan untuk tidak mengganggu jalannya diskusi, tidak menginterupsi, tidak memotong penyampaian materi oleh narasumber. Harap meng-mute atau menonaktifkan fitur mikrofon yang ada di aplikasi WebEx. Kemudian aturan kedua, apabila ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan ke narasumber, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar atau kolom chat yang nantinya akan ditanggapi oleh narasumber di sesi tanya jawab. Panitia akan merekap pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang ketiga, apabila hendak menyampaikan pertanyaan langsung atau pendapatnya langsung ke narasumber, dapat menggunakan fitur angkat tangan atau fitur raise hand. Nanti saya akan melihat siapa saja dan kemudian baru dipersilahkan untuk berbicara langsung ke narasumber. Ya cukup 3 saja aturannya dan saya rasa semoga kita semua bisa sepakat dengan aturan tersebut. Kemudian untuk rangkaian acara kita pada sore hari ini kurang lebih terdiri atas 5 sesi, yaitu sesi registrasi, pembukaan, sesi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan terakhir penutupan disertai dengan foto bareng. Jadi nanti di akhir kami harapkan Anda semua dapat mengaktifkan fitur kamera depan selama prosesi foto berlangsung. Oke, baik. Nah, selanjutnya tak kenal maka tak sayang. Sedikit akan kami sampaikan profil dari narasumber kita pada sore hari ini. Beliau bernama lengkap Cendi Diar Permatadana. Beliau dulunya merupakan mahasiswa S1 Teknik Geologi UGM angkatan 2014 dan saat ini tengah menempuh pendidikan pascasarjana di Akita University Jepang. Beliau juga merupakan former Vice President SEG UGM Student Chapter tahun 2017 dan sekarang tengah menjabat sebagai sekretaris di SEG Akita University Student Chapter. Telah banyak prestasi yang beliau torehkan, di antara lain adalah juara 3 Geologi Open Challenge, kemudian ada scholarship, beliau juga awardee scholarship, kemudian juara 1 kontes penelitian mahasiswa, kemudian
ada juga juara, silver medal maksud saya di National Earth Science Olympiad dan juga ada runner up di National Earth Science, Competition. Luar biasa sekali, beliau ini. Baik, tanpa membuang banyak waktu lagi, langsung saja kepada Mas Cendi, kami persilahkan untuk menyampaikan ilmunya. Oke, terima kasih Habil atas pembukaannya. Agak ini ya, lebay ini pengenalannya nih. Saya sebenarnya biasa aja kok. Nggak enak sama suhu-suhu yang lebih expert gitu. Ini videoku tak matiin ya soalnya burem banget. Maaf, Oh iya, nggak apa-apa Mas. kameranya jelek. Iya, baik Mas. Laptopnya laptop murahan soalnya. Wah, merendah untuk meroket. Ya, silakan Mas. Oke, ntar aku share. Gimana nih? Oke, udah kelihatan ya? Ya, sudah Mas, sudah masuk, Udah full screen? sudah full screen. Udah full screen, oke. Oke, terima kasih SIG UGM, organisasi yang sangat saya cintai. Eh, Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih buat SIG UGM yang sudah mengorganisir ini, memberikan kesempatan saya untuk berbagi sedikit tentang pengertian endapan epithermal intermediate sulfidation. Ini di sini saya mau menyapa ada Mas Reza Alfurqon yang kebetulan lagi gabut terus ikut join forum anak-anak. Jadi ada yang expert banget di sini. Terus ada kebetulan ada Mas Ilham Ilmawan yang juga pernah melakukan penelitian deskripsinya tentang endapan epithermal sulfidasi menengah. Jadi nanti mungkin bisa tanya-tanya juga ke Mas Ilham Ilmawan kalau ada yang ditanyakan. Oke, ini hari ini yang mau saya bahas itu sederhana aja. Outline-nya ada tentang nanti definisinya, terus karakteristiknya, terus kontrol dari tektonik dan magmatismenya, sama subklasifikasinya. Aja. Gimana next-nya? Kok aku tidak bisa next? Oh ini, bisa. Oke. Eh, Mungkin di sini juga banyak yang ini ya, teman-teman yang baru mungkin belum banyak dapat tentang pengertian endapan epithermal, terutama yang belum ngambil mata kuliah SDM. Jadi ini tak berikan pengertian sederhananya aja. Jadi endapan epithermal, ini kata kuncinya, yaitu dia salah satu endapan hidrotermal. Jadi dia kontrolnya dari fluida hidrotermal pembentukannya. Terus dia terbentuk di kedalaman yang dangkal. Ada beberapa sumber, ada yang mengatakan dia kurang dari 900 meter, ada yang mengatakan kurang dari 1,5 kilometer. Terus dia terbentuk pada temperatur yang rendah, berkisar antara 50 sampai 300 derajat Celcius. Terus host rock-nya atau batuan pembawanya itu umumnya batuan-batuan vulkanik. Kemudian dia umumnya kaya akan base metal sama precious metal, AU, AG, CU, PBZN. Dan dia karakteristiknya tipikalnya kadarnya tinggi tapi tonasenya rendah karena dia berbentuk geometrinya berupa urat-urat. Nah ini contoh tipikal urat yang terbentuk pada endapan epithermal. Yang paling kiri ini ada misalnya ini urat dengan tekstur crustiform pada epithermal sulfidasi rendah. Terus yang tengah ini ada urat dengan kandungan mineral sphalerite dan galena yang sangat tinggi pada endapan epithermal sulfidasi menengah. Dan ini contoh urat dengan tekstur vagi, tipikal dari endapan epithermal sulfidasi tinggi. Nah, jadi
klasifikasi yang sangat klasik itu endapan epitermal itu dibagi menjadi 2, yaitu sulfidasi tinggi dan sulfidasi rendah. Namun beberapa tahun terakhir itu ada istilah baru yaitu sulfidasi menengah yang mengakomodir eh, transisi lah antara sulfidasi tinggi dan sulfidasi rendah. Jadi kayak ini ada endapan epitermal, tapi dia mau dikategorikan sulfidasi tinggi ya nggak tinggi-tinggi banget, mau dikategorikan rendah ya nggak rendah-rendah banget, jadi ya menengah. Makanya ada istilah intermediate sulfidation. Nah ini singkat aja. Jadi kalau sulfidasi tinggi itu biasanya kandungan logamnya yang paling tinggi itu AU dan CU. Terus umumnya itu karakteristiknya dia oxide-nya banyak, terus litocap, terus karakteristik uratnya itu fagi, dan didominasi oleh magmatic fluid. Fluidanya didominasi dari magmatic. Kemudian kalau sulfidasi rendah itu dia AuAg tinggi. Terus dia alterasinya itu biasanya adularia, silisik, uratnya coliform, crustiform, terus didominasi oleh fluidanya itu dari meteoric water. Nah, kalau intermediate dia karena dia transisi ya, jadi dia tengah-tengahnya. Jadi dia logamnya lebih banyak didominasi oleh Ag dan base metal. Kemudian alterasinya itu biasanya argilik, silisik. Terus kalau untuk tekstur uratnya itu nggak jauh beda sama sulfidasi rendah, coliform, brexia itu juga banyak. Kemudian fluidanya itu mixing, jadi campuran antara magmatik sama meteoric water biasanya. Terus, nah ini persebaran endapan epithermal sulfidasi menengah yang ada di dunia. Eh, ada satu endapan epithermal sulfidasi menengah yang cukup terkenal di Indonesia dan dinotis oleh para peneliti di dunia yaitu Kelian di Kalimantan. Ini cukup terkenal. Kemudian, nah ini untuk persebaran endapan epithermal sulfidasi menengah yang ada di Indonesia itu ada beberapa, mulai dari Sumatera hingga daerah Maluku. Nah ini yang Tamerain yang paling besar itu yaitu di Kelian. Untuk di Jawa itu paling banyak di daerah Bayah-Dom, ada Cirotan, Cibeber, Cineam, sama ada Tirtomoyo. Kemudian, nah ini distribusi endapan epithermal sulfidasi menengah dari data yang dirangkum oleh Wang 2019 itu sebanyak 47 endapan epithermal sulfidasi menengah yang ada di dunia. Itu paling banyak itu ternyata berumur Miosen. Paling tua itu umurnya Ordovisian sama Devon. Paling banyak itu ditemukan di era Cenozoikum, terutama di Miosen. Nah, ini ada beberapa definisi endapan epithermal sulfidasi menengah. Jadi istilah sulfidasi, sorry, sorry. Nah, istilah sulfidasi sendiri itu kan yang mempopulerkan itu kan dari penelitiannya Enawadi tahun 2003, yaitu fungsi antara suhu dan log dari fugacity sulfur. Nah, mungkin yang udah pada ambil GSDM nggak asing lah dengan grafik yang ada di gambar sebelah kiri ini. Pasti sudah banyak disinggung pas kuliah. Nah, jadi ini biasanya kalau untuk penentuan sulfidasi itu sebenarnya lebih gampang itu daripada harus mengukur fluida atau dari fugacity sulfurnya itu sebenarnya lebih gampang itu kalau pakai mineralogi itu jauh lebih cepat dan lebih simpel lah. Nah,
Kalau merefer ke mineralogi, kestabilan mineralnya, intermediate sulfidation itu stabilnya itu pada mineral-mineral kalkopirit, pirit, argentit, terus tenantite sama tetrahedrite. Nah, ini juga yang nanti sebagai ciri atau pembeda dari endapan sulfidasi rendah. Kemudian itu tabel yang sebelah kanan itu ini apa namanya, klasifikasi endapan epithermal dari waktu ke waktu. Jadi dulu itu endapan epithermal diklasifikasikan itu ada yang dia disebut acid, alkalin, terus habis itu acid sulfate, adularia serisit. Nah, terus mulai tahun berapa ini? 1987 ada istilah high sulfidation, low sulfidation. Nah, akhirnya sampai berkembang terus mulai ada intermediate sulfidation itu mulai tahun 2000. Itu dipopulerkan oleh Heidenquist dan teman-temannya. Nah, eh, karena mungkin karena ini ya, karena baru populer baru, jadi banyak beberapa endapan epithermal di daerah-daerah lain itu disebut dengan istilah-istilah yang lain. Misal di daerah Cordilleran ini dia disebut Cordilleran polymetallic atau base metal deposit. Terus ada juga yang menyebut polymetallic base metal epithermal. Ada juga yang menyebut karbonat base metal. Terus ada juga yang menyebut AgAU base metal sulfide deposit. Nah, jadi istilah-istilah ini sebenarnya sama, dia merefer ke intermediate sulfidation. Nah, kenapa sekarang intermediate sulfidation akhirnya mulai banyak digunakan biar ini konsisten? Karena secara umum kan endapan epithermal kan dibagi jadi ini kan berdasarkan sulfidasinya. Jadi biar konsisten ada sulfidasi tinggi, sulfidasi rendah, sulfidasi menengah juga. Nah, ini rangkuman untuk karakteristik mineraloginya ya. Jadi untuk ore mineralnya eh, intermediate sulfidation itu karakteristiknya didominasi oleh pirit sama Fe pur valerit, galena, chalcopirit, tenantite, tetrahedrite. Nah, jadi intinya kalau di intermediate sulfidation itu dia didominasi oleh mineral-mineral pembawa base metal kayak valerit, galena, chalcopirit, tenantite, tetrahedrite. Kemudian untuk precious metalnya dia ada electrum, native gold, acanthite, argentite, silver sulfur salt itu juga banyak. Nah, yang membedakan ore mineral assemblage-nya itu kelimpahan ore mineral antara sulfidasi rendah sama sulfidasi menengah itu dari base metal, mineral pembawa base metal. Jadi kayak misal valerit, galena, chalcopirit ini akan lebih banyak dijumpai di sulfidasi menengah daripada sulfidasi rendah. Kemudian valerit di sulfidasi rendah itu bisa juga dijumpai, tapi di sulfidasi rendah secara geokimia itu valeritnya kandungan Fe-nya itu lebih tinggi daripada di sulfidasi menengah. Jadi ini sebagai salah satu ya, kayak karakteristik yang kayak yang bisa jadi pembeda lah antara sulfidasi menengah sama sulfidasi rendah, yaitu kehadiran dari spalerit yang yang rendah kandungan Fe-nya. Kemudian tenantite sama tetrahedrite itu juga banyak dijumpai di sulfidasi menengah karena dia lebih stabil di sulfidasi menengah daripada sulfidasi rendah. Nah, kemudian untuk precious metalnya itu kalau di sulfidasi rendah kan lebih banyak AU ya, lebih banyaknya biasanya. Nah, kalau di sulfidasi menengah itu kecenderungannya itu peraknya itu jauh lebih banyak daripada AU-nya. Jadi rasio AgAU-nya itu lebih tinggi daripada di sulfidasi rendah. Nah, kemudian ada beberapa bentuk dari mineral-mineral pembawa silver yang bisa ditemukan di
sulfidasi menengah. Itu dia bisa berupa Ag sulfide atau Ag sulfosalt, terus bisa juga Ag telluride, sama bisa juga dia dalam bentuk native silver. Kemudian ada ciri khas lain yaitu minor occurrence of arsenopyrite. Nah, ini juga sebagai rare pyrrhotite. Jadi ini juga bisa jadi salah satu ciri kunci. Jadi kalau di sulfidasi rendah itu arsenopyrite sama pyrrhotite itu umumnya banyak. Tapi kalau di sulfidasi menengah itu arsenopyrite sama pyrrhotite-nya itu sangat jarang. Terus kemudian geng mineralnya atau mineral-mineral pengganggu orangnya ya, sama mineral-mineral alterasi. Itu paling utama didominasi oleh kuarsa umum ya, karena dia berat kuarsa kan, jadi kuarsa paling banyak. Terus manganis karbonat, umumnya rhodochrosite, ini juga nggak jauh beda sama sulfidasi rendah. Kemudian aldolaria juga ada, bisa muncul. Kemudian barit kayak barit, fluorit, dolomit, fosfit, nah ini juga bisa muncul. Nah ini juga ada cara untuk membedakan antara intermediate sulfidation sama low sulfidation itu yang pertama kelimpahan mineral-mineral sulfidanya. Kalau di intermediate itu mineral sulfidanya itu kelimpahannya lebih dari 5% dan biasanya berasosiasi sama white mica rich dan quartz pure. Sementara kalau di low sulfidation itu mineral sulfidanya itu relatively kurang dari 1% dan kaya akan kuarsa dan adularia. Jadi kalau di alterasi yang paling utama di sulfidasi rendah itu kan kuarsa adularia kan yang paling diincar. Nah, kalau di intermediate sulfidation itu umumnya yang diincar itu alterasinya ini ilit, alterasi ilit sama mungkin sedikit silicifikasi yang jadi zona utamanya. Nah, ini rangkuman dari mineralogi yang ada di intermediate sulfidation. Seperti yang udah tak jelasin tadi, paling banyak ada pirit. Ini sangat ditekankan Fe pure sphalerite. Jadi karena dia yang paling membedakan, jadi antara intermediate sama low itu yang paling membedakan kandungan Fe di sphalerite-nya. Jadi ditekankan lagi Fe pure sphalerite. Terus kemudian ada chalcopyrite, galena. Terus ini beberapa mineral-mineral yang juga bisa ditemui di intermediate sulfidation. Nah, ini untuk ore texture. Jadi kalau tekstur itu secara umum nggak jauh berbeda dengan intermediate sulfidasi rendah. Jadi kayak crustiform, coliform, pegi, cockade, comb itu juga bisa ditemukan di intermediate sulfidasi menengah. Kemudian tekstur yang mengindikasikan boiling kayak coliform atau lattice bladed itu juga umum ditemukan di intermediate sulfidation seperti halnya di low sulfidation. Nah, kemudian ada tekstur brachiated itu juga bisa ditemukan di intermediate tapi sangat jarang. Nah, ini saya ambilkan contoh dari skripsi saya kemarin. Jadi ini gambar yang di bawah itu jenis-jenis urat yang ada di daerah Cibeber. Jadi kebetulannya itu lumayan lengkap teksturnya, jadi sangat bagus untuk dipelajari. Jadi yang A itu ada coliform, terus yang B itu ada brixia, terus yang C itu masif, terus yang D itu juga masif tapi dia epidot vein, terus yang EF itu yang E itu sebenarnya lattice tapi karena dia udah teroxidize jadi nggak terlalu jelas. Yang F itu lattice bladed tapi udah replaced by kuarsa. Kemudian yang G itu ada tekstur comb, yang H itu saccharoidal. Nah, kemudian kebetulan kemarin di
skripsi saya itu studinya tentang kayak korelasi antara tekstur sama grade sama fluidanya itu kayak gimana korelasinya. Karena kebetulan di lokasi penelitian saya itu bisa menemukan berbagai jenis tekstur, akhirnya bisa dibuat korelasinya kayak tabel yang ada di pojok kanan bawah, pojok kanan atas itu. Jadi ternyata eh, tipikal tekstur kayak masif koloform Brexia itu lebih kaya akan logam, terutama base metalnya. Kemudian untuk kayak kandungan emas paling banyak itu ditemukan di koloform sama Brexia. Kemudian untuk kayak tekstur kayak lattice bladed, stopwalk, comb, saccharoidal itu kandungan logamnya jauh eh, lebih rendah karena dia terbentuk di fase yang late. Ya. Nah ini coba tak rangkumin tentang magnetic controlnya. Jadi tadi di awal kan sudah tak sebutin bahwa kalau intermediate sulfidation itu pengaruh magmatismenya itu nggak terlalu banyak, tapi juga bukan berarti nggak ada. Jadi kalau low sulfidation itu kan lebih banyak didominasi dari meteoric water, sementara kalau high sulfidation itu didominasi oleh magmatic water. Nah, kalau intermediate sulfidation dia kan mix antara imbang lah ya magmatic sama meteoric waternya. Kemudian ini kandungan Ag yang tinggi. Jadi tadi kan di slide sebelumnya juga ada ini. Jadi kandungan Ag-nya kan relatively tinggi ya kalau di intermediate sulfidation daripada di low sulfidation. Nah, dari penelitiannya Albinson itu dia menyimpulkan bahwa eh, kandungan Ag sama base metal yang tinggi itu umumnya berasosiasi sama fluida yang salinitasnya tinggi dan mengandung isotop oksigen yang tinggi. Kemudian di sini magmatisme itu juga tidak hanya berperan sebagai sumber dari logam dan panasnya, tapi dia juga berperan untuk menentukan tipe sistem epiterma apa yang akan terbentuk. Kemudian endapan epitermal sulfidasi menengah ini itu tuh terbentuk dari umumnya magmanya itu water rich. Jadi kandungan H2O di magmanya itu cukup tinggi, antara 3 sampai 5% dan terkayakan oleh ion-ion yang seperti K, Rb, Sr, Ba daripada ion-ion high strength field element. Nah, kemudian umumnya keterdapatan si sulfidasi menengah ini itu berasosiasi sama magmatisme alkalin yang bersifat andesitik sampai dasitik atau monzonitik. Kemudian kenapa dia berasosiasi dengan alkaline andesitik, dasitik, or monzonitik ini? Karena dia alkaline magma ini dia berperan sebagai penyedia salin brine, terus sulfur, metal, dan energi dari pembentukan si intermediate sulfidation ini. Oke. Terus tektoniknya, tektonik sama kontrol strukturnya. Nah ini, umumnya itu sulfidasi menengah itu terdapat di daerah-daerah magmatic arc. Nah, kemudian dia berasosiasi, dia bisa ada di back arc atau di volcanic front atau
ya di extensional stress itu juga bisa. Kemudian untuk di skala deposit ya, deposit scale kayak di skala yang lebih lebih apa ya, lebih kecil, lebih besar. Maksudnya di daerah yang lebih ruang lingkupnya lebih kecil, bukan skala regional. Nah, itu kayak keterdapatan normal-normal fault, terus tension-tension joint itu sangat eh, penting sebagai pathway, sebagai jalur migrasi fluida-fluida untuk membentuk urat-urat di vein intermediate sulfidation ini. Kemudian sama halnya dengan tipikal endapan epithermal pada umumnya, di intermediate sulfidation pun itu sangat dikontrol oleh struktur-struktur kayak pre-OR, sin-OR. Nah, itu juga sangat berperan penting. Nah, penelitiannya Albinson itu juga mengindikasikan bahwa banyak endapan intermediate sulfidation sama low sulfidation itu berasosiasi dengan keterdapatan pre-OR dikes. Jadi dia berasosiasi dengan dike-dike pre-OR. Nah, kemudian ini apa namanya? Di intermediate sulfidation ini itu ada istilah top bottom. Jadi batas teratasnya itu apa sih? Batas teratas si depositnya ini. Nah, itu ada beberapa pendapat bahwa bagian teratasnya itu dibatasi oleh patahan atau di ini argillic alteration. Jadi kayak batas teratasnya itu argillic alteration. Kemudian sementara batas terbawahnya itu biasanya ditandai dengan mulai berkurangnya kehadiran vein-vein yang mengandung tennantite, sphalerite, sama galena. Jadi kalau tennantite, sphalerite, galena sudah mulai menipis, terus dia mulai menuju ke barren, nah itu berarti batas terbawahnya tuh di situ. Nah ini hubungannya sama deposit lain. Jadi bisa nggak sih si endapan epithermal sulfidasi menengah ini tuh berasosiasi atau overprint dengan endapan-endapan lain seperti porphyry copper atau porphyry moly. Nah, ternyata beberapa referensi itu mengatakan bahwa endapan epithermal sulfidasi menengah itu bisa berasosiasi atau overprinting dengan endapan-endapan lain seperti dia bisa berasosiasi dengan porphyry atau epithermal sulfidasi tinggi, terus bisa juga dengan skarn atau bahkan dengan Grayson RAA mineralization itu juga bisa. Nah, ini sudah ada beberapa studi kasus kan yang mengatakan bahwa kayak endapan epithermal itu bisa overprint dengan endapan porphyry yang ada di bawahnya, di bagian yang lebih dalam. Kayak misal di tumpang pitu itu kan. Nah, si intermediate sulfidation ini juga bisa berasosiasi seperti itu. Contoh yang paling bagus itu ada di ini Papua Nugini, Wafi. Nah ini contohnya gambar yang ada di atas itu. Jadi ada beberapa stage pembentukan mineralisasi. Nah di situ bisa lihat yang di stage 4 itu ada terbentuk IS epithermal di bagian distalnya. Jadi yang tengah ini kelihatan nggak ya? Nah, jadi yang tengah ini porphyry centernya, terus di atasnya dia overprint sama epithermal sulfidasi tinggi, dan di bagian distalnya ada
sulfidasi menengah. Jadi itu contoh yang sangat bagus. Nah, beberapa peneliti sebelumnya itu beranggapan bahwa si intermediate sulfidation ini itu akan susah berasosiasi dengan low sulfidation karena pada dasarnya mereka beda tectonic setting. Kalau intermediate sulfidation kan eh, beberapa penelitian sebelumnya itu mengatakan dia di daerah yang compression, sementara yang low sulfidation itu daerahnya ekstensional. Jadi mereka, wah ini tectonic settingnya berbeda, jadi nggak mungkin mereka berasosiasi di daerah yang sama. Tapi ternyata beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa si IS dan LS itu bisa dijumpai bahkan di satu single area yang sama. Nah, ini juga eh, terjadi di daerah penelitian skripsi saya kemarin. Jadi di satu daerah itu ada sulfidasi rendahnya, ada juga sulfidasi menengahnya. Nah, jadi kenapa dia bisa dijumpai di satu lokasi yang sama? Jadi itu lebih ke evolusi si fluida hidrotermalnya. Jadi di sini eh, bisa dilihat, jadi ada dua jenis fluida yang berbeda. Jadi misal di sini di stage pertama ini dia suhunya relatif lebih tinggi, salinitasnya juga relatif lebih tinggi. Itu dia berasosiasi dengan pembentukan epithermal sulfidasi menengah. Sementara kemudian si fluidanya dia berevolusi lagi. Jadi dia eh, mengalami pencampuran dengan meteoric water sehingga dia suhunya jauh lebih rendah, salinitasnya juga jauh lebih rendah, sehingga dia membentuk endapan epithermal yang sulfidasinya lebih rendah. Nah ini ilustrasi ini ya model genetiknya. Jadi ada dua klasifikasi, bukan klasifikasi, subklasifikasi, subjenis, subtipe dari endapan epithermal sulfidasi menengah. Jadi endapan epithermal sulfidasi menengah itu dibedakan jadi dua, yaitu yang ada disebut sebagai yang ditemukan di daerah subduksi atau ini disebut sebagai NC atau normal compression. Kemudian ada yang di daerah post collision yaitu atau yang disebut ekstensional atau E-type. Jadi dua ini tectonic settingnya, yang ini model genetik secara lebih dekat gitu ya. Jadi klasifikasi ini itu dipropos oleh penelitiannya Wang dan teman-temannya. Jadi ada dua tipe, jadi ada NC type. NC type itu yang ini, itu normal compression. Jadi terus ada yang kedua itu E-type atau ekstensional. Nah, dua tipe ini, pengklasifikasian dua tipe ini itu didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, ada beberapa faktor yang mengontrol. Yang pertama itu kedalaman intrusi. Jadi intrusi pembawa mineralisasinya itu kalau yang NC type yang ini itu relatif lebih dangkal. Sementara kalau yang E-type itu relatif lebih dalam. Kemudian tipe magmanya juga. Kalau yang daerah ini subduksi, karena dia subduksi kan, umumnya dia akan magmanya itu bersifat intermediate sampai mafic. Sementara kalau yang
tipe yang kedua itu umumnya lebih felsic karena dia diferensiasi dari continental crust. Nah, kenapa mereka mempropos dua tipe ini? Yang pertama, mereka benar-benar si Wang dan teman-temannya itu jadi mereka benar-benar ingin mengkorelasikan gimana sih tektonik sama magmatisme ini tuh sangat berperan terhadap pembentukan endapan epithermal sulfidasi menengah ini. Jadi kalau di daerah postkolisional ini tuh kan jadi di continental crust itu kan apa namanya kandungan continental crust itu kandungan logam kayak Mo, Ag, Pb, Zn itu relatif lebih tinggi daripada yang ada di primitif mantle. Nah, kemudian ketika si magma ini tuh partial melting dari continental crust, nah itu akan sangat efektif untuk membentuk endapan-endapan yang kaya Mo, Ag, Pb, Zn seperti porfiri Mo atau makanya ketika ketemu porfiri Mo bisa jadi berasosiasi dengan endapan epithermal sulfidasi menengah. Kemudian sementara kalau di daerah subduksi itu karena dia ini partial meltingnya kan dari mantle wedge ya. Jadi dia di mantle itu kan logam yang paling banyak itu dia akan kaya CuAu. Nah, makanya dia asosiasinya dengan porfiri CuAu. Nah, seperti yang ada di gambar C ini. Jadi dia porfiri CuAu dia berasosiasi dengan endapan intermediate sulfidation. Kemudian implikasinya untuk eksplorasi. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan eksplorasi endapan epithermal sulfidasi menengah. Yang pertama, karena jadi pengklasifikasian endapan epithermal sulfidasi menengah kan itu benar-benar berdasarkan tectonic setting. Jadi benar-benar harus dicek kayak tectonic setting yang bisa memungkinkan terbentuknya endapan epithermal sulfidasi menengah itu di daerah yang kayak gimana. Jadi karena umumnya dia ada di daerah subduction atau postkolisional, jadi ya dua daerah inilah yang harus dieksplorasi untuk skala regionalnya. Kemudian alteration assemblage sama zonation. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi sebelumnya, jadi umumnya kalau di sulfidasi rendah kan yang dicari adularia, zona adularia. Nah, kalau di intermediate sulfidation itu umumnya yang jadi pusatnya itu illite, zona-zona illite atau kayak perlapisan illite mackite. Kemudian geochemical signature-nya itu biasanya ada anomali AS sama SE, kemudian kalau geofisikanya itu negatif magnetic anomaly atau weak chargeability sama resistivity-nya. Kemudian ini kayak keterdapatan endapan porfiri, copper, sama high sulfidation atau bahkan litokep yang barren itu juga bisa jadi sebagai guide atau panduan untuk mencari si endapan epithermal sulfidasi menengah. Karena seperti yang ada di model ini kan, jadi endapan porphyry copper atau HS itu kan bisa jadi di bagian distalnya itu ada intermediate sulfidation. Nah, jadi endapan-endapan seperti porphyry atau HS yang sudah diketahui sekarang itu bisa jadi di bagian distalnya itu ada intermediate sulfidation. Atau bisa dibalik, kalau misal sudah ditemukan endapan intermediate sulfidation di suatu tempat, nah bisa apalagi dia misal berasosiasi sama skarn, nah bisa jadi
Di bagian yang lebih dalam itu bisa jadi ditemukan endapan porfiri sama high sulfidation-nya juga bisa. Itu jadi karena mereka saling berasosiasi. Begitu juga misal dengan porfiri molybdenum, kalau misal udah ditemukan di mana, nah bisa jadi dia berasosiasi seperti yang dijelaskan di model ini. Nah, ini rangkumannya ya. Jadi tadi yang udah aku bilang ada NC-type sama E-type. NC-type itu normal compression, E-type ekstensional. Jadi ini ada beberapa faktor-faktor atau karakteristiknya berdasarkan setting tektonik, terus ada major metal, magma originnya kayak apa, terus rocknya gimana, kemudian igneous rocknya itu kayak gimana, magma apa intrusinya, seperti itu. Jadi secara umum dibagi menjadi dua ini. Kemudian ini, jadi dari dua tipe ini, eh, kalau mungkin yang paling mungkin di Indonesia itu kan yang tipe ini ya, NC type. Karena kita settingnya kan bukan post kolisional atau orogenic belt kan. Jadi yang paling mungkin ya NC type ini seperti yang di daerah ini tadi sebentar. Kita lihat awal-awal. Nah, ini ya. Karena kita punya zona subduksi yang sangat luas, jadi potensi keterdapatan intermediate sulfidation itu sebenarnya juga cukup tinggi di Indonesia. Karena sejauh ini yang paling besar kan di Kalian di Kalimantan, kemudian beberapa dijumpai di Sumatera, di Jawa. Jadi kalau dibandingkan dengan endapan-endapan epithermal yang lainnya seperti HS, LS, itu kayak relatif belum banyak dieksplor kalau di Indonesia dan belum banyak dipelajari. Jadi ini bisa jadi kayak kesempatan buat teman-teman yang mau studi atau penelitian tentang endapan epithermal sulfidasi menengah itu sangat terbuka luas di Indonesia. Jadi sejauh ini sih kalau di kampus ya, kalau di kampus kayaknya yang tentang epithermal sulfidasi menengah baru cuma saya sama Mas Ilham Ilmawan. Jadi masih banyak nih yang bisa dieksplor dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab tentang endapan epithermal sulfidasi menengah ini karena dia relatif masih baru. Jadi masih banyak kayak PR-PR tentang genesanya gimana, terus benar-benar dia bedanya sama sulfidasi menengah dan sulfidasi tinggi itu beda secara lebih detail itu kayak gimana, itu masih banyak pertanyaan. Jadi banyak topik yang bisa dijadikan penelitian tentang epithermal sulfidasi menengah ini. Kayaknya slide-ku udah habis sih. Udah, oke, udah. Slide-ku udah habis. Begitu, sekian yang bisa aku sharing. Mungkin nggak banyak, karena aku juga buat PPT-nya dadakan. Jadi mungkin itu aja, aku kembalikan ke Habil. Baik Mas Candi, terima kasih banyak, luar biasa sekali, sharing ilmunya, padat, jelas, dan mencerahkan sekali. Ternyata, IS ini ya, intermediate sulfidation ini, merupakan ini ya, ilmu yang baru dikembangkan ya, maksudnya baru ngetren gitu, bahkan belum ngetren mungkin ya Mas ya, Ya di kalangan researcher Indonesia terutama. belum banyak sih, soalnya para kayak praktisi kan lebih kayak simpelnya sulfidasi rendah, sulfidasi tinggi, udah itu aja. Karena ini belum banyak belum banyak disinggung lah kalau di Indonesia sih.
Betul sekali, termasuk ketika di perkuliahan ya, Mas, ya. Jadi alhamdulillah Iya. dengan sesi ini bisa menambah insight-insight baru kita tentang adanya alternatif ketiga yaitu intermediate sulfidation. Oke, baik hadirin semua, kita saat ini memasuki sesi keempat yaitu sesi tanya jawab. Sesi ini akan dibagi menjadi beberapa subsesi di mana setiap subsesi ini terdiri atas 5 pertanyaan. Eee, jadi kepada hadirin partisipan yang ingin bertanya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kolom chat, dipersilahkan. Barangkali ada yang ingin tahu lebih jauh tentang intermediate sulfidation ini atau bagaimana? Eee, silahkan untuk bertanya. Baik Mas, sambil menunggu pertanyaan yang masuk nih, Mhm. di sana udah buka belum Mas? Jam berapa ini? Oh iya, udah buka ini. Eh, Alhamdulillah, mungkin, ya buka. Aku eee, membatalkan bentar ya. ya jadi sambil menunggu pertanyaan yang masuk, melalui pesan singkat, melalui chat ataupun melalui, langsung ke orangnya bisa, kita Mas Hendy untuk berbuka dulu. Baik, mungkin kita akan menunggu beberapa menit lagi, eee, untuk sesi tanya jawab ini. Sekali lagi silakan bertanya langsung ke pembicara melalui mikrofon atau langsung, melalui, aplikasi atau bertanya melalui, kolom komentar. Nah, untuk bertanya melalui, eee, mikrofon, silakan mengacungkan tangan atau raise hand, pada bagian kolom, chat, nanti akan kami persilahkan untuk, berbicara. Baik Mas Cendi, ini ada pertanyaan yang masuk.
Videoku Mantap. masuk nggak? Masuk, luar biasa. Udah ini soalnya mukanya udah ceria habis apa kan. Tadi di ini soalnya mukanya jelek belum buka puasa tuh. Udah recharge sekarang. Oke. Baik Mas Candi, kita mungkin jawab dulu pertanyaan satu ya dari saudara Dwi Wahyu. Iya. Assalamualaikum. Dwi Wahyu ya. Assalamualaikum. Menurut Loh 1994 tadi ada istilah karbonat base metal. Pertanyaan saya, apakah ada hubungan karbonat base metal dengan batu gamping yang berasosiasi dengan skarn? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi istilah karbonat base metal itu bukan istilah karbonat di sini tuh bukan ini ya, bukan karbonat batu gamping ya, tapi eh, karbonat yang ada di ini, kalsit. Jadi di endapan epithermal itu kan mineral gengnya itu kan nggak cuma kuarsa ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah ke Sangon, itu kan nggak cuma urat kuarsa kan, ada urat-urat kalsit juga kan. Nah, karbonat yang di sini itu yang dimaksudkan adalah si kalsitnya itu, bukan batu gamping. Jadi perlu diperjelas dulu karbonatnya yang dimaksud seperti apa. Jadi bukan karbonat batu gamping, tapi karbonat kalsit. Nah, kemudian apakah ada hubungannya dengan batu gamping di Skar? Jadi kalau berdasarkan ini, mana tadi ya? Kalau pernah lihat ini model yang dipropos oleh Silito dan teman-temannya, itu kan ada model endapan porfiria. Modelnya tuh nggak jauh beda kayak gini sih, nggak jauh beda dengan model yang ada di gambar ini. Nah ini kalau di model yang lama itu di sini ada batu gamping di sini. Nah jadi nanti batu gampingnya kena intrusi ini, kemudian akan ada endapan skarn. Tapi si endapan epithermal sulfidasi menengah itu tetap ada di daerah distalnya dan dia tetap host rocknya itu si batuan vulkanik biasanya, bukan si batu gamping. Kalau host rocknya batu gamping, terus dia endapan mineralnya itu base metal, dan dia endapan hidrotermal, itu nanti bukan epithermal sulfidasi menengah atau karbonat base metal, tapi dia nanti jadinya endapan MVT, Mississippi Valley Type. Beda jenis endapan lagi itu nanti. Begitu. Mungkin mau ditanggapi? Silahkan mungkin pada penanya bisa menanggapi barangkali sudah cukup jelas atau belum atas jawabannya. Mungkin dia disuruh unmute saja. Oh ya, boleh silakan untuk penanya barusan bisa meng-unmute atau panitia mungkin bisa meng-unmute mikrofonnya agar bisa berbicara di sini. Oke, mungkin belum bisa menanggapi ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya aja ya, Mas. Oke. Dari saudara Ignanda Janual Rizaldi. Izin bertanya, sebenarnya apa saja faktor yang dapat menghasilkan tingkat sulfidasi yang berbeda-beda dan jenis mineral dengan kandungan yang berbeda-beda? Terima kasih. Oke. Faktor yang menghasilkan tingkat sulfidasi yang berbeda-beda. Jadi itu berdasar ini sulfur source-nya. Jadi sulfidasi itu kan dari kalau lihat gambar ini tadi. Lihat gambar ini. Jadi sulfidasi itu kan sulfidation state ya. Itu kan fungsi dari antara suhu dan fugacity dari sulfur.
Jadi berarti yang mempengaruhi ada suhu dan kandungan sulfur. Nah, kandungan sulfur ini tuh di magma itu juga berbeda-beda. Jadi tiap tiap magma itu punya kandungan sulfur yang berbeda-beda. Jadi itu nanti dia akan menghasilkan endapan sulfidasi tingkat sulfidasi yang berbeda-beda pula. Atau misal ternyata sulfur source-nya, sumber sulfurnya itu nggak cuma dari magma. Misal dia terkayakan juga dari sedimen-sedimen yang ada di wall rock-nya. Itu juga bisa mempengaruhi kandungan yang berbeda-beda. Terus jenis mineral itu juga balik lagi ke jadi magma itu kan berperan sebagai sumber sulfur dan sumber metalnya kan. Jadi magmanya itu terkayakan oleh logam apa? Kalau magmanya terkayakan oleh logam CuAu ya nanti dia mineral-mineral logamnya yang terbentuk ya yang kaya akan Cu sama Au. Kalau misal terkayakan oleh PbZnAg ya mineral-mineral yang terbentuk mineral-mineral yang kaya PbZnAg kayak gitu. Jadi itu intinya dikontrol oleh komposisi magmanya sih. Gitu. Bagaimana, Izal, apakah cukup menjawab pertanyaan dari Mas Candi? Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Baik, Sama-sama. Izal. Oke, Mas, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari, saudara Ridondo Nugroho. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah kehadiran Elite atau White Mica Clay adalah pengaruh dari meteoric water yang masuk ke dalam? Dan untuk meteoric water masuk ke area sangat dalam, apakah struktur geologi sangat berperan? Bagaimana kenampakan di lapangan sesuai pengalaman Mas Candi? Terima kasih. Panjang ya pertanyaannya. Bisa diulang satu-satu nggak ya? Baik, pertanyaannya ada kurang lebih 3 ya. Apakah kehadiran Elite atau White Mica Clay adalah pengaruh dari meteoric water yang masuk ke dalam? Oke, jadi Elite itu mineral lempung yang umumnya terbentuk dari fluida hidrotermal yang sifatnya netral. Jadi dia emang bisa jadi salah. Jadi kalau fluida yang berperan itu dari meteoric water karena dia lebih ke ini kan sifatnya lebih ke netral. Jadi ya bisa jadi. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dan untuk meteoric water masuk ke area sangat dalam, apakah struktur geologi sangat berperan? Jelas. Jadi di endapan epithermal itu struktur geologi itu sangat penting ya di endapan epithermal karena dia kan endapannya tipenya kan vein. Vein itu kan butuh space. Kayak yang aku share di gambar tadi. Di ini gambar ini. Jadi kan si vein-vein ini tuh kan butuh ruang. Jadi fluida hidrotermal jadi ada magma dalam, terus karena si endapan epithermal sulfidasi menengah ini itu dia fluidanya itu campuran antara fluida magmatik sama fluida meteorik, jadi ada fluida yang dikeluarkan dari magma, nanti juga harusnya di sini ada fluida yang dari meteorik, circulated gitu, kemudian mereka akan bercampur, kemudian mereka butuh struktur-struktur kayak gini sebagai jalan untuk mengendapkan si fluida hidrotermalnya itu membentuk vein-vein kayak gini. Jadi kalau nggak ada vein ya, kalau nggak ada struktur, mereka nggak bisa lewat dong. Gitu. Oke, Mas, kalau dari saya boleh nanya, join nanya ke pertanyaan ini nggak, Mas? Gimana kalau Boleh. permeabilitas batuannya, Mas? Kan ini kan struktur sebagai permeabilitas sekunder ya, kalau yang primernya gimana? Ngaruh banget nggak sih? Kalau permeabilitas primer dari batuan, karena dia umumnya kan terbentuknya di tectonic setting yang didominasi oleh batuan-batuan yang permeabilitasnya sangat rendah ya, bukan
kan daerah magmatik, batuan-batuannya pasti batuan-batuan vulkanik, batuan-batuan beku. Jadi kalau hanya mengandalkan permeabilitas primer itu akan sangat susah untuk bisa mengendapkan. Paling jadinya cuma eh, alterasi biasa atau jadi fanlet-fanlet kecil gitu. Kalau itu pun fanlet kecil itu aja juga biasanya dari karena ada fracture kan di batuannya. Kalau hanya permeabilitas batuan vulkanik kan sangat kecil kan ya. Bahkan kalau apa untuk piroklastik yang kayak gembur gitu aja itu kan nggak terlalu tinggi permeabilitasnya kalau dibandingkan batuan sedimen. Jadi itu sangat susah kalau nggak dibantu dengan kehadiran struktur-struktur yang kayak gini. Bahkan kalau ini aja jadi di tempat skripsiku kemarin itu kebetulan juga ada batuan non vulkanik kayak batuan kayak batu pasir sama batu lempung. Nah itu kan eh, kalau dibandingkan dengan andesit kan berarti permeabilitasnya lebih tinggi ya dibandingkan batu pasir atau batu lempung. Nah itu aja di sana itu di bagian yang zona dengan batu sedimen itu dibandingkan dengan batuan yang vulkanik itu lebih banyak V-nya di batuan vulkanik. Kenapa? Karena di zona yang batuan sedimen itu strukturnya tuh lebih sedikit daripada yang di batuan vulkanik. Jadi padahal porositas primernya, permeabilitas primernya kan lebih tinggi. Tapi karena mereka kayak batu pasir kan kuarsanya banyak, jadi dia juga cukup resisten, dia tidak terlalu gampang teralterasi, atau di batu lempung itu juga cukup impermeable juga, jadi juga agak susah. Kalau tidak ada struktur yang memotong, pasti itu sangat susah. Gitu. Baik Mas Candi, terima kasih. Mungkin, jawaban Mas Candi tadi juga menjawab ini ya, pertanyaan terakhir dari beliau, bagaimana kenampakan di lapangan sesuai pengalaman Mas Candi? Kenampakan di lapangan, kenampakan apanya ya? Dari pertanyaan sebelumnya, tentang Kenampakan, materi kuarter yang masuk sangat dalam kepada dipengaruhi oleh struktur geologi kan, sangat berperan hmm, kan. Nah, tadi mungkin penjelasan terakhir dari Mas Candi menjawab juga pertanyaan bagaimana kenampakan di lapangan sesuai pengalaman Mas Candi. kalau kenampakan di lapangan ya gitu kelihatan vein-veinnya. Jadi struktur-strukturnya kelihatan saling potong memotongnya, terus struktur-struktur utamanya itu kelihatan, struktur-struktur yang berperan sebagai bukaan-bukaan. Jadi itu akan sangat jelas. Mungkin aku matiin dulu share ini ya. Mungkin aku ada foto yang bagus. Gimana cara mematikan share, stop sharing? Stop sharing ya. Sebentar, aku carikan. Kayaknya aku materi. Baik, oke, ini coba aku tuh. Ini contoh struktur yang dulu ada di daerah penelitianku. Jadi kayak gini. Misal kayak gini, kelihatan kan? Nih, ada quartz vein yang memotong. Kayak ini batuan vulkanik nih. Satu tubuh batuan vulkanik. Tapi veinnya cuma ada di sini. Nah, kenapa? Karena di sini ada struktur. Jadi si struktur itu sangat berperan penting. Misal ini juga ada tension-tension joint yang membuka. Jadi dia terisi oleh fluida hidrotermal itu jadi vein-vein gitu kan. Padahal yang lainnya juga sama batuannya, tapi kenapa dia milih di situ? Karena dia ada struktur. Nah itu betapa pentingnya struktur di sini dia berperan. Gitu. Mungkin gitu. Terima kasih Mas Candi atas jawabannya. Bagaimana dengan Saudara Redondo Nugroho, tanggapannya mungkin barangkali ingin memberikan tanggapan atau
Bagaimana? Bisa langsung di chat atau langsung ke Masnya? Baik, cukup Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Muhammad Zulfikar Faruqi. Bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya Mas Candi, jika dilihat dari sulfidation state-nya, fluida magmatik IC merupakan hasil evolusi dari fluida HSE atau bagaimana? Terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke, jadi eh fluidanya itu bisa ada dua. Jadi kalau menurut Silito itu ada dua mekanisme ya. Jadi yang pertama dia bisa jadi ini apa namanya, si fluidanya itu emang dari magma keluar, fluida magmatik, kemudian dia bercampur sama fluida dari meteoric water, kemudian jadi campur membentuk endapan epithermal sulfidasi menengah. Kemudian juga bisa dari fluida magmatik yang benar-benar magmatik doang, kemudian dia evolve karena dia melewati, nanti dia kena water rock interaction, terus melewati lithocap, melewati wall rock, akhirnya dia jauh lebih netral daripada fluida magmatik yang dari magmatik doang, kan itu sifatnya lebih acid ya. Nah, tapi karena dia udah mengalami water rock interaction, melewati lithocap atau melewati wall rock dan sebagainya, dia jadi lebih alkalin, dia bisa membentuk endapan intermediate sulfidation. Jadi ada dua, bisa jadi dia emang campuran atau dia evolusi dari endapan yang dari fluida yang pure dari magma. Oke, begitu jawaban dari Mas Candi. Barangkali Saudara Muhammad Zulfikar Faruqi ingin memberikan tanggapan, dipersilahkan atas jawaban dari Mas Candi tersebut. Oke, kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Candi. Dari Yudita. Selamat sore, terima kasih Mas atas penyampaiannya. Saya izin bertanya, untuk endapan IC ini sendiri, apakah punya ciri khas tersendiri yang membedakan dari endapan epithermal jenis lainnya? Kenampakan di lapangan mungkin, atau dari core, atau kita hanya dapat menentukan ini, oh ini endapan IC setelah melakukan pemodelan geologi. Terima kasih Mas. Oke, menarik ya. Jadi seperti yang ini ya, tadi aku jelasin, ada bentar, susah ngekliknya. Ini, jadi gimana sih membedakan endapan intermediate sulfidation ini dari endapan epithermal yang umumnya atau yang high sulfidation atau dengan low sulfidation? Itu ada beberapa beberapa key features. Jadi beberapa karakteristik yang utama yang kita bisa gunakan. Pertama, kandungan logamnya. Jadi kalau di sulfidasi tinggi itu umumnya gold sama copper, CuAu. Kalau sulfidasi rendah itu AuAg. Sementara kalau di sulfidasi menengah itu umumnya paling tinggi Ag, Cu, Pb, Zn. Jadi Ag sama base metal. Kemudian kalau di lapangan misal, kalau dari tekstur urat nggak terlalu beda sama sulfidasi rendah, tapi kalau sama sulfidasi tinggi pasti sangat beda. Karena kalau di sulfidasi tinggi itu kan lebih banyak fagi-fagi gitu kan. Sementara kalau sulfidasi rendah sama menengah itu lebih banyak ke crustiform, coliform, atau brachiated kayak gitu. Kemudian paling gampang ya dari kelimpahan mineraloginya. Jadi kalau di intermediate
sulfidation itu akan didominasi oleh mineral-mineral pembawa base metal. Kayak misalnya, masuk nggak? Halo, aku masuk nggak? Masuk, masuk. Oke. Jadi paling gampang, paling cepat itu dari mineraloginya. Jadi kalau di sulfidasi rendah itu kalian akan banyak menjumpainya itu pirit, terus arsenopirit, terus pirotit, atau native gold itu juga bisa. Jadi kayak mineral-mineral sulfidanya itu nggak terlalu banyak. Sementara kalau di sulfidasi menengah itu kalian akan menjumpai galena, sphalerite, chalcopirit itu jumlahnya sangat melimpah jika dibandingkan sulfidasi menengah. Kalau lebih ingin meyakinkan lagi itu dari data geokimia. Jadi misal sphalerite-nya diuji geokimia. Kalau kandungan besi di sphalerite-nya itu rendah, bisa jadi dia sulfidasi menengah. Atau ini rasio Ag sama Au, rasio perak sama emasnya. Itu di sulfidasi menengah itu jauh lebih tinggi daripada sulfidasi rendah. Gitu. Itu kalau dari secara geokimia. Tapi kalau secara gampang lihat aja kelimpahan mineral-mineral sulfida yang ada di vein-veinnya itu. Gitu. Jadi tidak perlu sampai harus ke pemodelan geologi dulu ya Mas ya, untuk bisa memastikan? Kalau pemodelan geologi kan tidak menentukan jenis endapan. Pemodelan geologi kan untuk ini menghitung cadangan atau menghitung sumber daya kayak gitu-gitu. Kalau untuk menentukan jenis endapan itu sebenarnya lebih ke ini sih, ke geokimia. Kalau ingin lebih pasti sama analisis inklusi fluida paling. Baik Mas Yandi, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan, penanya Saudara Yudita, apakah jelas atau ingin menanggapi? Silakan ditanggapi jika Sudah cukup jelas Mas, terima kasih ya. Sama-sama. oke Mbak. Oke Mas Yandi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mas Ilmau nih Mas, Mas Ilham Ilmawan. Oke. Kenapa dia Selamat sore nanya Mas. sendiri? Harusnya dia bisa jawab sendiri. Iya, padahal ini ya skripsinya dia. Selamat sore Mas Yandi, terima kasih Mas. Sangat lengkap dan komprehensif penjelasannya. Jadi tercerahkan. Saya pernah membaca Mas di Lewang, maksudnya penulis Liwang ya. Kalau tidak salah, menyebutkan salah satu peranan IC adalah sebagai guide untuk menemukan endapan porfiri. Nah, adakah contoh penemuan porfiri berdasarkan guide ditemukannya IC terlebih dahulu? Kemudian berdasarkan model Silito 2010 itu ada menyebut subepithermal PbZnAg. Itu apakah bisa disebut IC juga ya, Mas? Terima kasih Mas Cendi, sukses studinya. Oke, mantap. Silakan ditanggapi, Mas. Terima kasih Mas Ilmau. Harusnya Mas Ilmau bisa jawab sendiri nih. Aduh. Mati ya ini. Suaranya kedengeran tapi layarnya tidak hadir. Bentar. Nggak bisa ya? Belum muncul, Mas. Coba Tapi suaraku sekali. masuk. Suaranya masuk. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah aku layar-layaran. Yang nanya juga ilmu aja. Jadi kalau sepanjang sependek pengetahuanku ya mau. Kalau penemuan porfiri dari ISE itu aku belum pernah dengar sih, belum pernah dengar. Tapi yang contoh paling bagus itu yang di ini Wafi apa Wafus itu namanya di daerah Papua Nugini itu yang ini mana sih? Bentar aku lupa namanya ya. Yang
WAFI di daerah Papua Nugini itu yang contoh yang paling bagus. Jadi dia ada porfiri, ada HS di atasnya, kemudian di bagian distalnya ada eh, sulfidasi menengah. Terus sebenarnya ada juga beberapa lokasi yang keterdapatan si endapan epitermal sulfidasi menengah itu berasosiasi nggak jauh dengan porfiri. Jadi itulah. Halo Mas, terpotong suaranya. Tes, Mas Candi masuk, suaranya hilang. Oke, baik. Sambil menunggu Mas Candi masuk kembali, tes Mas Candi belum masuk ya? Atau sudah? Oke. Baik, sambil menunggu Mas Candi masuk kembali, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada partisipan semua. Yang pertama, nanti setelah sesi ini, kita akan melanjutkan dengan sesi foto, jadi harap untuk mengaktifkan kamera depannya. Yang kedua adalah kami menyediakan sertifikat sebagai partisipan bagi seluruh partisipan yang mendaftarkan dirinya dan emailnya di link pendaftaran yang kami telah bagikan. Sebagai bentuk apresiasi kami dan rasa terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir bersama di acara kita ini. Kemudian untuk video recording, banyak yang bertanya apakah akan dibagikan. Tentu itu juga akan kami bagikan. Kami merekam kegiatan ini, kemudian kami juga bagikan nanti melalui email masing-masing dari partisipan. Jadi sertifikat, video recording, dan mungkin materi PPT akan juga dibagikan melalui email masing-masing dari partisipan yang terdaftar di kami. Mohon maaf Mas Candi, tidak terdengar. Oke, baik. Nah, jadi jangan khawatir, mungkin barangkali dari teman-teman semua di sini ada yang tadi ada punya urusan ke belakang atau bagaimana, itu nanti bisa kembali menonton video rekaman ulangnya. Nah, selanjutnya kami juga berharap evaluasi dari teman-teman semua, dari semua partisipan di sini untuk hal-hal yang lebih baik lagi dari kami ke depannya. Nanti melalui email itu pula, selain sertifikat dan video recording, kami mohon kesediaan partisipan untuk bisa mengisi link evaluasi yang kami berikan agar ke depannya course-course yang STG laksanakan, STG UGM laksanakan dapat lebih baik. Halo, Baik, dengar nggak? halo Mas Candi, kita kembali Ya. terhubung dengan Mas Candi, terdengar, oke? Sorry. Iya, nggak apa Mas. Baik Mas, bagaimana tadi mau dilanjutkan? Tadi ini nggak terdengar nggak ya? Oh, tidak terdengar Mas. Mungkin bisa sedikit diulang tentang Papua Nugini itu Mas? Aduh, sorry. Koneksinya Iya. tiba-tiba terputus. Oke. Jadi ya itu sih yang aku tahu sih yang paling bagus itu yang korelasinya paling bagus itu endapan porfiri yang ada di Papua Nugini itu ada porfiri, terus atasnya overprint sama HS, terus di bagian distalnya ada intermediate sulfidation. Kemudian sepengetahuanku sih belum ada case di mana ditemukan endapan intermediate sulfidation sama terus kemudian ditemukan porfiri setelahnya. Itu aku belum pernah dengar. Cuma di beberapa tempat itu ada asosiasi yang sangat jelas antara porfiri, keterdapatan porfiri sama endapan epitermal sulfidasi menengah ini. Makanya kenapa di penelitiannya si Wang itu mereka berani mempropos kayak gitu. Jadi si porfiri sama epitermal sulfidasi menengah ini mereka saling berasosiasi dan bisa dijadikan sebagai petunjuk kegiatan eksplorasi. Seperti itu. Kemudian terkait yang di modelnya Silito ya kalau nggak salah subepithermal Ya. itu sebenarnya bisa jadi itu sulfidasi menengah, tapi harus tetap
diklarifikasi dulu dengan karakteristik si endapan epitermal sulfidasi menengah itu sendiri. Jadi pada dasarnya kan kita menentukan suatu tipe endapan itu kan nggak bisa hanya berdasarkan satu faktor doang ya. Jadi harus dicek mineraloginya gimana, fluidanya kayak gimana, geokimia kayak gimana, baru nanti bisa dikonfirmasi apakah dia termasuk tipe endapan A atau tipe endapan B atau tipe endapan C. Kayak gitu sih. Oke. Bagaimana Mas Ilmau? Apakah sudah cukup menjawab jawaban dari Mas Candi barusan? Oke. Oke Mas, hadirin sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 5.25. Jadi kami sangat memohon maaf apabila 2 pertanyaan terakhir ini tidak dapat dijawab langsung oleh Mas Candi. Nanti akan dijawab oleh Mas Pertanyaannya Candi panjang nggak? melalui tulisan. Panjang lumayan sih Mas. Nanti untuk 2 pertanyaan terakhir dari saudara Mas Mardiawantri dan saudara Atra SNP akan dijawab oleh Mas Candi melalui tulisan. Nanti akan dikirimkan melalui email yang bersangkutan. Jadi nanti Mas Candi jawab dengan tulisan. Semoga dijawab dengan tulisan ini juga disertai dengan ini ya Mas, gambar dan paper biar komprehensif. Semoga Oke. deh.